Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 827-828. Lautan tak berujung. Bab 827. Landon Sen ketakutan. Saya takut setidaknya 7 atau 8 bom dipasang di pesawat ini, jika tidak efek ledakan tidak akan tercapai. Untungnya, dia melompat keluar jendela dan melarikan diri, jika tidak, bahkan jika dia tidak terbunuh, dia setidaknya akan terluka parah. Menyaksikan pesawat penumpang besar meledak seperti itu, Selin Hua juga menghirup udara dingin. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa keduanya jatuh dalam gerakan jatuh bebas. Sekitar pukul 1 dini hari, ada awan gelap, mata Landon Sen penuh dengan energi sejati, dan dia samar-samar bisa melihat lautan tak berujung di bawah awan. Mungkin melewati Samudra Pasifik. Meskipun Landon Sen dan Selin Hua adalah Huajing Wuxiu, jatuh ke laut pada ketinggian lebih dari 10.000 meter tidak jauh berbeda dengan jatuh di atas pelat baja. Huajing Wuxiu bukan dewa, dan akan dilemparkan sampai mati. Landon Sen sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Dia dengan cepat melakukan pekerjaan ringan, kaki kirinya tiba-tiba menginjak kaki kanannya, dan seluruh orang melakukan pekerjaan ringan ke arah depan, memberikan sedikit kecepatan maju. Meskipun ini tidak akan mengurangi kecepatan jatuh, ini memungkinkan Landon Sen untuk mempertahankan kecepatan maju di udara. Seharusnya drop lurus, tapi sekarang drop diagonal. Setelah melihat bahwa itu hampir selesai, Landon Sen mengeluarkan sayap peluncur dari tas penyimpanan dan meletakkannya di atas kepalanya. Hah! Dengan tergesa-gesa menarik sayap peluncur yang menggantung, hambatan udara yang besar naik, dan kecepatan menurun kedua orang itu sangat berkurang. Retak. Rantai fixed alloy dari sayap peluncur hang rusak karena tidak tahan terhadap tekanan yang kuat. Landon Sen terkejut, matanya cepat dan dia meraih rantai itu. Untungnya, reaksinya cukup cepat. Jika dia mengambil langkah lebih lambat dan menunggu pesawat layang terbang, dia dan Selin Hua harus jatuh ke kematian. Landon Sen meraih tangan rantai itu dengan lurus, rasanya seperti kekuatan besar merobek lengannya, tapi dia hampir tidak bisa bertahan. Setelah bertahan selama beberapa detik, mereka akhirnya melewati periode berbahaya, dan kecepatan jatuh dua orang terus melambat. Landon Sen meraih rantai sayap peluncur gantung dan mendorongnya ke atas. Gaya aerodinamis dihasilkan pada sayap, dan sayap peluncur gantung membawa dua orang, seperti burung terbang ke bawah. Melihat bahwa mereka akhirnya berhenti jatuh, Landon Sen dan Selin Hua menghela nafas lega. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Selin Hua tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika bukan karena Landon Sen kali ini, dia mungkin sudah mati. Selin Hua tiba-tiba merasa bahwa pria ini jauh lebih dapat diandalkan daripada yang dia bayangkan. Apa yang bisa saya lakukan? Mari kita bicarakan setelah mendarat, kata Landon Sen tertekan. Selin Hua juga sedikit suram, meskipun dia selamat, situasinya tidak optimis. Pesawat meledak dan rencana sebelumnya benar-benar terganggu. Insiden pemboman ini jelas dilakukan oleh orang-orang dari Gunung Bliss. Ini bukan poin kunci, sekarang jika mereka terperangkap di lautan selama beberapa hari, pihak lain kemungkinan besar akan menemukannya secara langsung. Pada saat itu, mereka tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menghadapi Yuan Hai. Landon Sen, apakah kamu pikir orang-orang di Istana Kebahagiaan merasa bahwa kita telah dibom sampai mati, dan kemudian mereka tidak akan mengirim seseorang ke sana? Selin Hua bertanya. Landon Sen mencibir, ini indah. Pesawat yang kami tumpangi di monitor. Kebisingan barusan sangat keras sehingga orang-orang di Paradise of Paradise mungkin tahu bahwa kami melompat keluar dari pesawat. Bahkan jika mereka berpikir kami sudah mati, mereka pasti aman. Elang pelacakan pasti akan dirilis. Setelah mendengar ini, Selin Hua terdiam, merasa agak buruk. Peluncur gantung membawa Landon Sen di udara untuk waktu yang lama tanpa melihat pulau. Dalam keputusasaan, dia harus mendarat di laut. Landon Sen mengeluarkan perahu karet dan peralatan tiup dari kantong penyimpanan. Setelah mengisi udara, keduanya naik ke perahu karet dan berkeliaran tanpa tujuan di laut. Ledakan.
Awan gelap bergulung di langit, suara gemuruh terdengar, angin bertiup di mana-mana, dan ombak di sekitarnya mulai mengamuk dan jatuh. Sun, keberuntungan ini terlalu buruk. Landen Sen mengutuk diam-diam. Begitu kami sampai di laut, badai akan segera datang. Bahkan jika mereka Huajing Wuxiu, mereka tidak berdaya menghadapi badai di laut. Tidak ada masalah dengan badai jangka pendek, tetapi jika itu berlangsung lama, Anda mungkin mati di laut. Angin kencang semakin kuat, dan dalam beberapa menit angin itu berubah menjadi badai yang mengamuk, diikuti oleh gelombang besar. Keduanya melompat dan menghindari ombak dengan usaha ringan, pakaian mereka semua basah oleh laut. Ombak baru saja menggulung perahu karet itu, dan Landen Sen merasa jengkel. Gelombang adalah gelombang demi gelombang, Selin Hua mengandalkan basis budidaya tahap pertengahan transisi, nyaris tidak takut gelombang. Ada kilat dan guntur di langit, dan hujan lebat turun di laut. Wow! Gelombang menjadi lebih ganas, angin bergulung, dan gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter menyerbu. Kenapa ini tak ada habisnya? Wajah cantik Selin Hua sedikit berubah warna. Landen Sen mengeluarkan liontin batu giok biru dari tas penyimpanannya dan menggantungnya di lehernya. Liontin giok ini adalah liontin anti air yang diberikan kepadanya oleh Rose. Sangat nyaman bagi orang untuk bernafas di bawah air. Gelombang lain menghantam, dan Landen Sen menyelam ke dasar laut, menghindari air dan mengenakan cahaya biru. Benar saja, saya bisa bernapas dengan normal. Landen Sen sangat gembira. Badai itu sepertinya tidak ada habisnya. Dalam 2 jam lemparan, laut akhirnya mencekik Selin Hua sampai mati. Melihat bahwa Selin Hua hampir tidak dapat menahannya, Landen Sen harus menyeretnya ke hulu. Gelombang tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan keduanya tidak tahu di mana mereka ditangkap. Sebelum saya menyadarinya, saya melayang di laut sepanjang malam sampai subuh, dan badai berangsur-angsur berakhir. Landen Sen sudah kelelahan, karena dia adalah ahli transformasi, dia masih tampak pucat dan lemah dalam menghadapi badai yang dahsyat. Selin Hua yang diseret olehnya sepertinya pingsan oleh laut, wajahnya yang cantik pucat. Melihat badai itu berangsur-angsur berhenti, permukaan laut tenang. Ketika Landen Sen hendak mengambil perahu karet lain dari tas penyimpanannya, dia tiba-tiba melihat titik hitam kecil di kejauhan di permukaan laut. Itu sebuah pulau. Mata Landen Sen bersinar, dan dia tidak tahu dari mana kekuatannya berasal. Dia segera meraih Selin Hua, melakukan pekerjaan ringan, dan berjalan menuju pulau. Pulau ini kecil, dengan radius puluhan mil, pulau ini rimbun dan penuh tanaman dan pepohonan. Landen Sen akhirnya memecah ombak ke pantai, tubuhnya hampir habis, ia jatuh langsung ke pantai, dan melemparkan Selin Hua ke samping. Matahari telah terbit, dan matahari yang hangat sangat nyaman di pantai. Setelah tidur sebentar, Landen Sen menjalankan tulisan suci magis, dan tangan, kaki, serta anggota tubuhnya yang lelah secara bertahap melahirkan jejak kekuatan. Landen Sen berdiri dan melirik Selin Hua yang tidak sadar. Seandainya dia tidak menyeret wanita itu untuk berenang di laut tadi malam, wanita itu akan mati di laut. Meskipun Landen Sen tidak memiliki sedikit kasih sayang untuk Selin Hua, itu tidak mudah untuk mati, lagi pula, dia masih menginginkan wanita ini untuk membantu menangani Yuan Hai. Air laut yang berkilau menamparkan kaki indah Selin Hua. Dia tidak tahu di mana gaun merah disapu oleh laut untuk waktu yang lama. Sekarang dia mengenakan blazer putih dan celana panjang di seluruh tubuhnya, dan kulitnya terekspos ke udara. Dalam, posturnya luar biasa. Terutama pasangan putih salju yang menjulang di dadanya, dan kaki yang ramping, membuat Landen Sen tidak bisa tidak terlihat lebih. Menyingkirkan pikiran tidak sehat di benaknya, Landen Sen segera melangkah maju, membantu Selin Hua, menamparkan wajah putihnya beberapa kali, dan berteriak, "Hei, saatnya bangun." Melihat bahwa wanita itu tidak menanggapi, Landen Sen mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekannya ke belakang, menjalankan energi sejatinya. Batuk. Kesal dengan ki yang sebenarnya, Selin Hua akhirnya terbangun, batuk hebat, dan air laut menyembur dari mulut kecilnya. Bab 828 Recklessly. Apakah kamu selalu terjaga sekarang? Landen Sen mengerutkan kening. Wajah Selin Hua masih sedikit pucat, dan dia dengan cepat menyadari bahwa roknya hilang, dia hanya mengenakan korset di bagian atas tubuhnya,
salah satunya tidak lebih tebal dari sabuk dan hanya bisa menutupi 2 titik. Tidak senonoh. Dengan teguran centil, Selin Hua menamparkan Landen Sen dengan tamparan, dan sejenak berpikir bahwa Landen Sen telah menghina dirinya sendiri. Landen Sen meraih lengan putih Selin Hua dengan satu tangan, dan berkata sedikit tidak nyaman, "Sial, apakah kamu memperlakukan penyelamatmu seperti ini? Aku. Ketika aku tidak sadarkan diri barusan, kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa kepadaku." Selin Hua menggertakkan giginya dan tersipu di pangkal telinganya. Landen Sen mencibir, "Itu benar. Aku tidak hanya melepas rokmu, tetapi juga menyentuh tempatmu. Ngomong-ngomong, aku menggigit beberapa bagian penting dari dirimu." Selin Hua hampir tidak memuntahkan darah tuanya, wajahnya yang cantik memerah, Aku ingin membunuhmu." Landen Sen meraih lengan Selin Hua yang gelisah dan berseru dengan tidak sabar, "Oke, kamu tidak mengerti lelucon. Hanya kamu Lili, aku terlalu malas untuk menjadi tidak senonoh. Rokmu hanyut oleh air. Saya melemparkan di laut sepanjang malam, dan akhirnya menyelamatkan hidup Anda. Bahkan jika Anda tidak bersyukur, Anda berani memfitnah saya. Siapa yang percaya retorika kamu? Siapa yang tahu jika kamu telah menyentuhku?" Selin Hua berteriak, malu dan marah. Gerakannya begitu lebar sehingga korset yang melingkari dadanya nyaris terlepas. Landen Sen segera mengulurkan tangannya dan menarik pakaian cabul Selin Hua, menutupi dada wanita itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus pakai baju dulu. Aku ulangi sekali lagi untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak tertarik padamu." Tindakan Landen Sen tampak seperti pria terhormat, tetapi Selin Hua merasa malu dan marah. Dia segera mengeluarkan gaun merah dari cincin penyimpanan dan dengan cepat mengenakannya. Melihat pria dengan tatapan dingin, Selin Hua akhirnya percaya dengan apa yang dikatakannya, dan berkata dengan dingin, "Gadis ini akan mempercayaimu sekali." Landen Sen terlalu malas untuk memperhatikan Selin Hua, bangkit dan berjalan menuju pohon kelapa di tepi pulau. Melihat pandangan acuh tak acuh Landen Sen, Selin Hua samar-samar tidak percaya, berpikir bahwa dia sangat cantik dan seperti peri, orang ini tidak bereaksi sama sekali, dan dia benar-benar buta. Tidak, apa yang aku pikirkan? Selin Hua dengan cepat menyingkirkan pemikiran ini di benaknya, apakah dia masih berharap orang ini tidak akan bereaksi? Landen Sen sedikit haus dan membutuhkan air segar segera. Matanya tertuju pada pohon kelapa di depannya, dengan 2 kelapa tumbuh di atasnya, satu hijau dan satu kuning. Secara umum, fungsi fisik Hua Jing Wuxiu lebih kuat daripada yang biasa, dan tidak masalah jika Anda tidak makan atau minum selama 10 hari. Alasan utamanya adalah Landen Sen menghabiskan malam di laut karena kandungan garam yang tinggi di laut, yang menyebabkan tubuhnya agak kering. Landen Sen mengambil batu di tanah dan menembaknya dengan "so". Batu itu memecahkan rimpang yang menghubungkan buah kelapa, dan buah kelapa kuning jatuh dari pohon dan jatuh ke tangan Landen Sen. Landen Sen langsung memasukkan jarinya ke batok kelapa. Ada banyak santan di dalamnya, memancarkan aroma unik kelapa alami. Landen Sen mengambil kelapa dan menuangkannya ke mulutnya, rasanya manis dan menyegarkan, dan rasanya enak. Landen Sen minum jus kelapa dalam nyali besar, mengisi kelembaban tubuhnya tepat waktu, dan wajahnya jelas lebih baik. Melihat adegan ini, Selin Hua tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibir merahnya. Setelah lama berendam di laut, dia juga sangat haus. Dia juga belajar Landen Sen, mengambil batu, dan merobohkan kelapa biru. Setelah kelapa membuka lubang, Selin Hua menuangkan santan ke mulutnya, rasanya pahit dan astringen, yang tak tertahankan. Melihat ekspresi mengejek Landen Sen, wajah cantik Selin Hua agak kaku, baru kemudian menyadari bahwa buah kelapa yang dia baringkan belum matang, tidak heran rasanya begitu mengerikan. Tetapi tidak ada kelapa di sekitarnya, Selin Hua harus meminumnya secara paksa. Selin Hua melangkah maju dan melirik Landen Sen, terbatuk dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." "Itu sikapmu." Landen Sen mengangkat alisnya, tidak puas. "Jika bukan karena tahap akhir Wuxiu di Elysium Palace, maukah kamu menyelamatkanku?" Selin Hua mendengus pelan. Landen Sen menyentuh hidungnya tanpa menyangkal. Jika bukan karena harus berurusan dengan Yuan Hai bersama, itu benar-benar tergantung pada suasana hati jika dia bisa menyelamatkan Selin Hua. "Lupakan saja, mari kita bicara tentang bisnis." Landen Sen tidak repot-repot khawatir,
dan ekspresinya muram, kita mungkin tidak aman untuk tinggal di pulau ini. Sebagian besar orang di istana kebahagiaan akan menemukan di sini. Mari kita rencanakan dulu. Wajah Selin Hua juga tenggelam. Situasi saat ini berarti bahwa Helper hilang, dan masa depan hilang, hanya ada satu pilihan untuk melawan Yuan Hai. Untungnya, hanya Yuan Hai yang menguasai tahap akhir transformasi, peluang menang masih ada, tetapi tidak setinggi itu. Terserah sekarang kita hanya bisa berjuang keras. Ketika itu terjadi, kita berdua akan mencoba yang terbaik, jangan menyembunyikannya, Selin Hua berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja Anda tidak perlu membicarakan hal ini. Landen Sen mengangkat bahu, lalu mengeluarkan pil dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Selin Hua, ini adalah pil tonik Qi murni. Setelah meminumnya, Qi-nya bisa instan. Pemulihan 50%. Mempertanyakan realem Wuxiu dapat langsung mengembalikan 80% dari Qi yang sebenarnya dengan mengambil pil pengisian Qi. Selin Hua mengambil alih pil pengisian Qi dan matanya yang indah menyala. Dia secara alami telah mendengar pil Qi yang begitu terkenal, dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini benar-benar bisa mendapatkan pil langka seperti itu. Dengan pil pengisian Qi ini, kepercayaan Selin Hua tiba-tiba meningkat. Qi Invigorating Pill dapat langsung mengembalikan 50% dari Qi yang sebenarnya. Untuk Huajing Wuxiu, kadang-kadang ini telah mengubah gelombang pertempuran. Melihat bahwa Landen Sen sangat murah hati, Selin Hua tidak pelit, cincin penyimpanan menyala, mengeluarkan pil putih cerah dan melemparkannya ke Landen Sen. Landen Sen memegangnya di tangannya, merasakan pil putih cerah yang memancarkan rasa dingin, dan dia tidak bisa menahan perasaan ingin tahu. Ini adalah obat penyembuhan suci yang diturunkan dari istana gadis giok sejak zaman kuno, pil es, yang dapat dengan cepat menyembuhkan dan menekan cedera internal. Hanya ada 3 total. Aku mengambil satu ketika aku melarikan diri dari pengepungan 4 penguasa transformasi, dan sekarang ada 2 lagi. Satu untukmu dan aku, Selin Hua berkata dengan ringan. Dalam pertempuran ini, baik Yuan Hai mati atau mereka mati, Selin Hua juga tidak bermaksud menyembunyikannya. Landen Sen memandangi pil putih cerah di tangannya. Dia selalu merasa bahwa pil es Selin Hua mirip dengan pil penyembuhan, Tiantan Bing Pil, dalam pil kebun medisin-medisin, tetapi nafasnya sedikit berbeda, dan itu harusnya mirip. Obat imitasi. Setelah semua, efek dari Tan Bing Pil yang dijelaskan dalam Medicine King Pil Sutra benar-benar bertentangan dengan langit. Dikatakan bahwa orang-orang yang menderita luka dalam yang serius dan hampir mati dapat menggunakan pil itu untuk menyelamatkan hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa efek pil es ini seharusnya tidak buruk. Setelah itu, keduanya tidak berbicara lagi, dan langsung menuju pemulihan meditasi. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu, dan pada malam hari, Landen Sen membuka matanya dari meditasi. Semua konsumsi telah sepenuhnya pulih, dan semangat serta energi juga telah dipertahankan pada tingkat yang sangat baik.